Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Firdawardatul Anifah, nomor absen 11 dari 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Sir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih pendapat para ahli tentang evolusi. Tonton terus ya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu evolusi? Evolusi adalah proses perubahan dalam kelompok makhluk hidup dengan berjalannya waktu. Makhluk hidup berevolusi melalui mekanisme radiasi adaptif sehingga membentuk spesies-spesies baru. Salah satu ilmuwan yang paling berperan penting dalam menjelaskan teori evolusi yaitu Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1808. Seorang ahli zoologi dari Inggris dijuluki sebagai Bapak Evolusi. Hal tersebut dikarenakan Darwin memiliki data untuk memperkuat teori evolusi dan menyertakan fakta-fakta yang logis serta sistematis untuk mengungkapkan teorinya. Teori yang diungkapkan oleh Darwin dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Pertama, pengamatannya ke Pulau Galapagos. Di tempat tersebut, Darwin menemukan berbagai macam bentuk parung burung finch. Menurut Darwin, terjadinya keanekaragaman ini disebabkan oleh variasi atau perbedaan jenis makanannya. Yang kedua, pendapat Charles Lyell dalam bukunya Principles of Geology menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Menurut Darwin, peristiwa ini kemungkinan dapat memengaruhi perubahan pada kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, pendapat Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay on the Principle of Population menyatakan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Keadaan tersebut, menurut Darwin, dapat menimbulkan terjadinya suatu persaingan dalam kelangsungan makhluk hidup. Dan yang terakhir atau yang keempat, pendapat J.B. de Lamarck yang menyatakan bahwa makhluk hidup akan menyesuaikan diri baik secara fisiologis maupun morfologis. Dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin menjelaskan tentang asal mula spesies. Dalam evolusi, Darwin tidak mengakui adanya penciptaan makhluk hidup secara mendadak dan berwujud sama selama hidup. Beberapa hal pokok dalam teori evolusi Darwin yaitu 1. Di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. 2. Setiap populasi cenderung bertambah banyak. 3. Suatu individu harus berjuang mempertahankan hidup agar mampu berkembang biak. Karena untuk berkembang biak dibutuhkan makanan dan ruang yang cukup. 4. Pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus karena terjadi seleksi alam, sehingga hanya individu yang mampu bertahan saja yang akan berkembang biak dan dapat melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan buku biologi karangan Campbell, Ritchie, dan juga Michel pada tahun 2003, ringkasan ide Darwin tentang seleksi alam dituliskan sebagai berikut. Sekian dari saya, jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.